Sore semua, aku dapat isarohnya udah dari tadi malam. Cuman baru sempet sekarang. Aku mau bicara tentang Tritunggal atau Trimurti, Bapak, Ibu, dan Anak, Tuhan, manusia, dan alam semesta. Bapak, Ibu, Anak, kalau salah satunya rusak, akan rusak semuanya. Begitu juga Tuhan, manusia, alam. Ketika manusia itu rusak, maka rusaklah semua tatanan kehidupan ini. Mulai namanya enggak yakin sama Tuhan, mulai merusak alam, yang ujung-ujungnya berakhirnya kehidupan manusia kalau tidak diselamatkan. Yang artinya apa? Bala bencana itu datangnya dari manusia sendiri, yang tukang merusak apa aja, melalui apa? Melalui perbuatannya. Mulai merusak alam, mulai tidak bisa memanusiakan manusia, sering berkelahi, sering membunuh, berperang, tidak mengasihi binatang, tidak mengasihi tumbuh-tumbuhan, hutan digundulin, gunung diratakan tanah, laut dicemari, merusak ekosistem kehidupan. Kalau jadi Tuhan, kira-kira apa yang dilakuin buat kalian? Kalau nggak meleburkan kalian agar tumbuh kehidupan yang baru, yang lebih baik lagi, yang bisa melindungi alam, yang bisa memanusiakan manusia, yang bisa saling mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, Anak. Sekarang coba contohnya, orang Jawa itu banyak yang keluar negeri. Bapak di rumah, ibu terbalik-balik, anak kayak apa itu namanya? Tritunggal, kebahagiaan. Mereka salah menilai. Yang sekarang ini mindsetnya apa? Harta membuat mereka bahagia, sampai anak ibu terpisah. Bagaimana saya mengalaminya sendiri. Bagaimana Allah itu membimbing saya, memperlihatkan bagaimana rasanya hidup gak bahagia tanpa kasih sayang bapak, ibu, ataupun jadi posisi sebagai anak. Itu yang kalian gak mau belajar. Gak semua manusia itu menilai dari harta duniawi, kemewahan dan sebagainya, tapi lebih ke kasih sayang. Ini akan berhubungan dengan kasus Rempang. Masyarakat itu gak semuanya mengharapkan kemewahan duniawi atau modernisasi. Kenapa? Karena sebagian orang itu memang sudah takdirnya, kodratnya menjaga alam, kelestarian hutan. Walaupun mereka sebagai petani, sebagai peladang, sebagai nyari ikan di laut, ataupun yang menurut kalian itu rendah, tapi mereka di situ ada kebahagiaan yang udah diwariskan dari turun temurun leluhurnya. Sampai ke tanah itu juga diwariskan turun temurun. Jangan sampai hilang. Kalau hilang, sudah punah lah kalian. Udah gak punya jati diri. Sama kayak saya orang Jawa. Kenapa Tuhan membangkitkan spiritual rohani saya? Karena saya orang Jawa. Kebanyakannya orang Jawa sudah lupa Jawanya. Orang Jawa itu gak melulu hanya berpakaian adat Jawa, bisa bahasa Jawa, kromo inggi atau sebagai, enggak. Dari sisi spiritual, sisi rohani. Ojo ngaku wong Jawa nek kowe ora ngerti. Sabdo palon akeh janji. Ojo ngaku wong Jawa kowe nek ora ngerti memayu hayuning bawana.
Sangkan parang ning dumadi. Sastra Jendra Hayu ning lapang ruting diyu. Aja ngaku wong Jawa. Nek kowe ora welas asih, ora ndek budi pekerti, ora iso njaga omongan, ora iso njaga tingkah laku. Wong Jawa iku pasrah urip nang Gusti Allah. Mbah Gusti Allah ki ndadekne dadi petani, dadi nelayan, dadi tukang kebon iku ibadah sing paling mulya nang ngarepe Gusti Allah. Makane wong Jawa iku uripe sederhana, ora neko-neko apa eneke. Mangan sego ya sego, mangan tiwul ya tiwul. Iku mangkane mbah-mbahe mbiyen dadi wong sing duwe martabat, sing ijo royo-royo, sing gembah ripah roh jinawi. Mergo apa? Karena mereka punya sisi spiritual, sisi rohani, menerima apa adanya yang Tuhan kasih melalui takdirnya. Makanya mereka bisa membangun Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi yang masih punya energi positif sampai sekarang. Coba kalian, apa bisa membangun Borobudur? Gak bakalan bisa. Kenapa? Spiritual kalian, rohani kalian tuh gak punya. Isinya cuma apa? Kebencian. Makanya Tritunggal ibu dan anak, cinta kasih, cinta tanpa syarat, yang akan melahirkan anak-anak yang juga mempunyai cinta kasih, welas asih kepada sesama, kepada makhluk hidup lainnya. Itu yang dinamakan golden child. Anak-anak yang punya spiritual, rohani, yang punya kepintaran, bawaan dari Sang Pencipta, yang membawa kejayaan, kemakmuran. Karena apa? Karena di dalam diri sudah ada sudah ada kekuatan dari dalam, sudah bertemu dengan dirinya yang sejati. Kasus Rempang kalau diteruskan nih, kalau kalian teruskan proyeknya, kalian akan menjadikan pertumbuhan darah yang gak ada hentinya, bisa memicu perang dunia ketiga. Itu kalau kalian hanya memikirkan kalian gak mau rugi dari segi ekonomi pemerintah, tapi kalian akan bayar mahal kalau kalian meneruskan itu dengan apa? Korban nyawa yang banyak banget. Karena apa? Karena kebencian itu udah ditanamkan dari zaman dahulu. Kesalahan dari orang-orang terdahulu. Kenapa menebarkan kebencian kepada bangsa lain, etnis lain, agama lain? Sehingga apa? Sehingga itu mendarah daging ke anak cucunya sekarang. Tapi kalau kalian bisa berhenti proyek, oke, boleh dikasih kalian rugi dari segi ekonomi. Paling tidak kalian itu nggak menimbulkan bara yang bisa memicu peperangan. Asing itu udah nunggu campur tangan dari lama. Jangan hanya memikirkan saat ini ekonomi aja, pikirkan jauh ke depan. Kalau kalian punya guru spiritual, guru rohani, tanya ke mereka, suruh mereka itu melihat masa depan, apa yang akan terjadi sama kalian. Jangan hanya mikirkan keuntungan negara, keuntungan diri ataupun kaumnya sendiri. Agar apa? Agar nggak terjadi perpecahan. Yang kaya-kaya enak keluar negeri kabur. Bagaimana yang kecil-kecil yang di kota-kota, di kampung-kampung ini? Ada yang nggak bisa kalian bayangkan dari namanya kebencian yang udah mengakar daging. Saya sebagai orang Jawa, dan saya juga nggak bakalan biarin yang namanya masjid kok dijadikan untuk memprovokasi orang lain, menebarkan kebencian. Pemerintahnya salah, rakyatnya juga salah, apalagi ahli agamanya yang suka teriak-teriak atas nama Tuhan. Kalian berdoa pengen mati di jalan Allah. Tuhan itu udah
nyiapin itu. Kalian berdoa nggak berdoa bakal dikasih sama Tuhan. Kalau kalian maunya mati, berdoanya mau mati rame-rame, apalagi kalau lagi demo tuh kayak tadi, Tuhan izinin kalian nanti mati bareng-bareng di jalan Tuhan. Kalau kena musibah kan matinya di jalan Tuhan, jihad. Itu kenapa ada orang yang, Mbak, Tangerang bagaimana? Tangerang itu tergantung dari kalian sendiri. Bagaimana kalian itu menjaga perbuatan kalian sendiri. Kiamat itu adalah hari penghakiman massal atas perbuatan kalian. Kalau kalian itu sudah memperbaiki diri, sudah merasa nyaman, kalian gak bakalan takut sama yang namanya kiamat kayak mati kayak. Kenapa? Karena kalian sudah yakin sama Tuhan. Tapi kalau yang gak tahu tentang agama, yang hanya mengejar duniawi, boro-boro ingat kiamat, ingat mati aja enggak, ingat Tuhan aja enggak. Orangnya rajin ke gereja, ke wihara, ke masjid atau kemanapun, selagi dia itu nggak memperbaiki dirinya, suka berkata bohong, kelakuannya itu suka mendebarkan fitnah, mendebarkan kebencian, nggak kira di mesot, nggak di mana pun, kamu tinggal tunggu aja waktunya Tuhan itu meleburkan kamu. Tanah Jawa itu tanah yang nggak bisa kalian jadikan acak-acakan seenak jidat kalian. Kalian itu berbagi tempat dengan makhluk lain selain manusia. Kalau manusianya rusak, semuanya juga rusak. Kalian benar-benar udah keterlaluan. Jadi aku juga mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah ngeliat YouTubeku, udah subscribe. Terus teman-teman juga subscribe YouTube aku, Sri Ratu, dan alhamdulillah udah 100 lebih viewer. Dan aku bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan ngasih aku anugerah kelebihan bisa berbagi ilmu sama kalian. Kita bertemu dengan diri kita yang sejati, diri kita yang tertinggi, spiritual yang dibangunkan sama Tuhan. Tanah Jawa itu memegang prinsip keadilan dan kebenaran. Kalau kalian nggak punya sifat dua itu, bersiap-siaplah kalian itu dilebur sama alam, karena itu udah bagian dari takdir. Kalau enggak, bagaimana Allah itu bisa mengubah hati kalian, melembutkan hati kalian yang keras sebagai batu, yang cuma penuh kebencian, penuh angkara murka. Pakai apa? Pakai bencana alam itu sebagai tanda bahwa perbuatan kalian itu menghasilkan sesuatu yang didatangkan Tuhan atas perbuatan kamu. Di Al-Quran, di kitab suci lain juga sudah ada. Cuma kalian itu terlalu mengendalikan pakai akal sampai lupa tentang siapa yang menciptakan kehidupan ini.